Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dari Prodi TPI 1A akan menjelaskan tentang parameter fisika, kimia, biologi, dan cara mengukur kualitas air secara periodik. Yang pertama ada parameter fisika. Pertama itu suhu. Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda atau lingkungan. Suhu diukur menggunakan termometer. Cara menggunakan termometer yaitu ujung termometer dimasukkan ke permukaan air, tahan sekitar 3-5 menit hingga air raksa berhenti bergerak. Mengapa suhu harus diukur? Karena suhu air sangat berpengaruh terhadap proses kimia, fisika, dan biologi di dalam perairan, sehingga dengan perubahan suhu pada suatu perairan akan mengakibatkan berubahnya semua proses di dalam perairan. Kapan suhu diukur? Yaitu pada siang, pada pagi, siang, dan sore hari. Yang kedua adalah kecerahan. Kecerahan adalah sebagian cahaya yang diteruskan ke dalam air dan dinyatakan dengan persen dari beberapa panjang gelombang di daerah spektrum yang terlihat cahaya yang melalui lapisan sekitar 1 meter. Jatuh agak lurus pada permukaan air. Alat pengukur kecerahan adalah secidis. Cara menggunakan secidis yaitu periksa secidis bahwa tali sudah terpasang dengan benar. Turunkan secidis ke dalam air. Turunkan secidis sampai hilang dari pandangan. Pasang cepitan di tali pada titik tali. Masuk ke air. Lalu catat pengukuran pada lembar data Anda. Mengapa kecerahan harus diukur? Karena kecerahan merupakan parameter fisika yang erat kaitannya dengan proses fotosintesis pada suatu ekosistem perairan. Pengukuran kecerahan sebaiknya dilakukan siang hari pada saat cuaca relatif cerah. Yang terakhir ada warna air. Air di berbagai perairan mempunyai warna yang berbeda karena cahaya matahari memiliki spektrum dengan panjang gelombang yang berbeda. Cara mengukur warna air yaitu dengan indera penglihatan. Yang kedua, ada parameter kimia. Parameter kimia terdiri dari salinitas. Salinitas adalah tingkat kadar garam yang terlarut dalam air. Salinitas diukur dengan alat refraktometer. Penggunaan refraktometer yang pertama yaitu refraktometer ditetesi sampel air yang sudah kita ambil. Setelah ditetesi, langsung bisa dilihat dari indeks bias refraktometer. Mengapa salinitas harus diukur? Karena kita harus tahu kadar garam yang ada di kolam yang kita budidayakan. Pengukuran salinitas bisa diukur pada pagi, siang, atau sore hari. Yang kedua adalah pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki suatu larutan. pH diukur dengan alat pH meter atau pH lakmus. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengukur dengan pH meter. Yang pertama, ambil sampel air, letakkan pada wadah, nyalakan tombol on, masukkan pH meter ke dalam wadah sampel. Pada saat pH meter dicelupkan, skala angka akan bergerak. Tunggu hingga angka tersebut berhenti. Mengapa pH harus diukur? Karena pH sebagai kontrol faktor di perairan. pH biasanya bisa diukur pada pagi hari, siang hari, atau sore hari. Yang ketiga ada DO. DO, disolved oksigen, adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. DO diukur dengan alat yaitu deometer. Cara menggunakan deometer yaitu celupkan pen pada deometer ke dalam air, maka otomatis nilai oksigen terlarut akan terlihat pada monitor deometer. Mengapa DO harus diukur? Pengukuran DO bertujuan untuk mengetahui oksigen yang ada di dalam air, karena oksigen adalah komponen penting di suatu kolam. DO biasanya diukur pada saat pagi hari.
Yang terakhir, yaitu ada parameter biologi. Parameter biologi terdiri dari plankton. Plankton adalah mikroorganisme yang ditemui hidup melayang di perairan, mempunyai gerak sedikit sehingga mudah terbawa arus. Plankton terdiri dari zooplankton dan fitoplankton. Plankton bisa dilihat menggunakan mikroskop dengan cara ambil sampel plankton yang ada di perairan, kemudian bisa dilihat menggunakan mikroskop. Yang kedua, dengan plankton diambil dengan cara menggunakan plankton net. Yang terakhir, yaitu mengukur kualitas air secara periodik atau skala. Bisa diukur secara harian, hari ini, besok, lusa. Bisa diukur secara mingguan, seperti mengukur air di sungai. Yang kedua, bisa diukur musiman, tergantung musim yang terjadi. Contohnya, salintas di laut. Pada saat musim hujan dan panas, itu pasti berbeda. Secara tahunan, contohnya terumbu karang, saat pengukuran awal tahun ini dan dicek kembali kualitas airnya saat tahun depan.